Sabila dengan NIM 6423004. Dengan saya Siti Okuduni dengan NIM 6423042. Saya Kaila Marsha dengan NIM 642300336. Nama saya Adia Khairunisa dengan NIM 6423045. Slide pertama ada kata pengantar. Transformasi pada dunia kerja saat ini dipengaruhi oleh digitalisasi dan dampak dari pandemi COVID-19, yang dimana membawa perubahan besar terhadap model kerja dan budaya organisasi. Fokus penelitian ini adalah pada generasi Z, yang merupakan kelompok pekerja muda dan digital native, dengan tujuan untuk memahami pengaruh work from home dan work-life balance terhadap employee engagement atau tingkat keterikatan mereka sebagai karyawan. Latar belakang dunia kerja mengalami perubahan signifikan karena perkembangan teknologi dan kebutuhan fleksibilitas. Banyak pekerjaan yang dulu harus dilakukan di kantor, kini bisa dilakukan dari mana saja berkat kemajuan digital seperti internet cepat, aplikasi kolaborasi, dan sistem kerja berbasis cloud. Pandemi memicu adopsi work from home atau WFH secara luas yang tidak hanya menjadi solusi darurat, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan kerja jangka panjang. Artinya, bekerja dari rumah bukan lagi hal sementara, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja modern. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi dan pola kerja fleksibel memberikan peluang tetapi juga membutuhkan penyesuaian dari karyawan dan perusahaan agar dapat berjalan efektif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah work from home berpengaruh secara signifikan terhadap employee engagement pada karyawan generasi Z? Dan yang kedua, apakah work-life balance berpengaruh secara signifikan terhadap employee engagement pada karyawan generasi Z? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari work from home dan work-life balance secara simultan terhadap employee engagement pada karyawan generasi Z? Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk memberikan kontribusi baru bagi literatur di bidang manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi dengan menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh work from home dan work-life balance terhadap employee engagement. Yang kedua, untuk menyajikan landasan data yang solid bagi perusahaan dan praktisi HR untuk merancang kebijakan kerja fleksibel yang efektif. Yang ketiga, untuk memberikan validasi terhadap kebutuhan dan preferensi kerja generasi Gen Z sehingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat dan suportif. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh signifikan dari work from home terhadap employee engagement pada karyawan generasi Gen Z. Yang kedua, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh signifikan dari work-life balance terhadap employee engagement pada karyawan generasi Gen Z. Yang ketiga, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh simultan dari work from home dan work-life balance terhadap employee engagement pada karyawan generasi Gen Z. Ruang lingkup. Penelitian ini memfokuskan pada 3 variabel utama, yaitu work from home atau WFH dan work-life balance sebagai variabel independen serta employee engagement sebagai variabel dependen. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan membuktikan sejauh mana pengaruh WFH dan work-life balance baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat keterikatan karyawan. Subjek penelitian secara spesifik adalah angkatan kerja generasi Z tahun kelahiran 1997 sampai 2006 yang telah memiliki pengalaman kerja WFH. Kelompok ini dipilih karena dianggap sebagai digital native dan merupakan kelompok yang paling cepat bertumbuh di angkatan kerja. Subjek ini dibatasi pada karyawan yang aktif bekerja di sektor jasa. Lokasi penelitian berfokus pada wilayah Bekasi atau Jabodetabek. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan platform seperti Google Form.
Persepsi responden diukur menggunakan skala Likert dan data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan SPSS versi 22. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.